Shalom alaikum saudara-saudara. Apa bedanya bersaksi dan bercerita? Saya mencermati beberapa orang Kristen takut bersaksi, tapi kalau bercerita masih mau. Atau ngomongnya bersaksi, tetapi isinya bukan bersaksi. Jadi apa sih bersaksi itu? Bersaksi itu menyampaikan, memberitahukan dengan sebenar-benarnya tanpa ditambah, tanpa dikurangi soal Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Saya berharap kita jangan takut bersaksi tentang Tuhan Yesus. Takutlah kalau tidak berani bersaksi. Sebab Tuhan Yesus memberi kita mandat untuk menjadi saksinya. Bukan sekedar cerita-cerita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hari ini saat teduh kita mengenai kesaksian Rasul Paulus. Dia bercerita bagaimana dulunya ia seorang penganiaya jemaat. Lalu sekarang berubah haluan menjadi saksinya, saksi Kristus. Dalam kesaksiannya, ia menceritakan dengan sebenar-benarnya siapa dirinya di masa lalu dan siapa dirinya di masa sekarang, dan menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja yang menunjukkan pertobatannya. Karena itu, mari kita menenangkan diri sejenak untuk bersaat teduh di hadapannya, agar kita disucikan dan diperbarui akal budi kita oleh Roh Kudus sehingga kita semakin serupa dengan Kristus. Saat teduh kita hari ini dari Kisah Para Rasul 26 ayat 12-23. Kisah ini ketika memberi pertanggungan jawab dalam persidangan di depan Raja Agripa. Beginilah kesaksian Rasul Paulus sekaligus pertanggungan jawab yang disampaikan kepada Raja Agripa. Ini Rasul Paulus mengatakan secara langsung ya saudara, bukan katanya orang. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik. Jadi Rasul Paulus menceritakan dalam peristiwa ini adalah masa lalunya yang lebih dikenal sebagai Rabi Saul yang waktu itu sedang giat-giatnya menganiaya pengikut Kristus. Kemudian dilanjutkan kisahnya begini. Tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegala rangsang. Rasul Paulus menirukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ini loh yang namanya kesaksian. Kesaksian itu menceritakan peristiwa yang terjadi dengan sebenar-benarnya, berhubungan dengan apa yang Tuhan kerjakan atas dirinya, termasuk apa yang Tuhan katakan kepadanya. Lalu diteruskan dengan jawaban Rasul Paulus begini, tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Atas dasar ini loh saudara, Paulus menyaksikan bahwa Tuhan Yesus sendiri yang telah menetapkannya menjadi Rasul Tuhan, saksi kebangkitan Tuhan.
apa yang Tuhan katakan kepadanya disampaikan kepada Raja Agripa yang saat itu mendengarkan pertanggungjawabannya sekaligus kesaksian tentang Kristusnya. Ini namanya kesaksian, tidak ditambah, tidak dikurang. Lalu dikatakan begini kepada Raja Agripa, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Jadi jelas ya saudara, karena ketaatannya kepada Kristuslah Rasul Paulus ditangkap dan sekarang perkaranya disidangkan, sehingga berada di depan Raja Agripa ini. Lalu Rasul Paulus melanjutkan begini, tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara, mari kita simak baik-baik kesaksian Rasul Paulus ini. Bukan karena hal-hal yang spektakuler yang ingin dia sampaikan kepada Raja Agripa, tapi memang peristiwa yang benar-benar terjadi dalam hidupnya dan disadari benar bagaimana Roh Kudus bekerja. Jadi kesaksian itu adalah menceritakan dengan sebenar-benarnya peristiwa yang dialami dan bagaimana Roh Kudus bekerja dalam dirinya dan pesan Kristus yang sangat kuat yang diembannya. Kesaksian ini bukan hanya tentang hal-hal keberhasilan saja, tetapi sebagaimana yang dialami Rasul Paulus, di mana saat itu dia bercerita masih dalam tahanan, namun Roh Kudus membuatnya berani bersaksi. Selamat ulang tahun untuk Erik Fernando Purnama Nicholas Junio. Jadilah saksi yang setia bagi Kristus Tuhanmu. Doa akan saya japri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.